Mayoritas stadion yang sesuai standar di Indonesia dikelola oleh pemerintah kota wilayah setempat. Klub-klub asal kota tersebut pun menyewa stadion milik pemerintah atau swasta untuk menjadi home base mereka dalam mengarungi kompetisi. Hal ini tidak terlepas dari problem internal klub yang mempertimbangkan banyak hal demi mempertahankan eksistensi klub, kendati tidak memiliki stadion pribadi. Lantas, mengapa klub-klub yang berlaga di Liga Indonesia tidak membangun stadionnya sendiri? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Tidak dipungkiri, stadion menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi klub yang berlaga di Liga Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya klub yang memiliki stadionnya sendiri, pembangunan dan biaya perawatan stadion yang sangat besar, membuat banyak klub lebih memilih untuk menyewa stadion milik pemerintah ataupun swasta sebagai home base, dibandingkan menggelontorkan dana besar untuk membangun sebuah stadion. Nah, contoh saja nih, Stadion Batakan di Balikpapan yang diresmikan pada tahun 2017 lalu. Biaya pembangunan stadion ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Nominal ini tentunya sangat besar ya untuk dikeluarkan oleh tim-tim Indonesia yang lebih memprioritaskan gaji para pemain. Nah, jika berkaca jauh pada stadion di luar negeri ini, mayoritas stadion milik klub dibangun oleh sponsor. Dan sponsor besar rela dan berkeinginan membangun stadion dengan catatan klub tersebut harus berprestasi, memiliki story dan yang terpenting liga berjalan lancar. Kondisi ini berbeda jauh dengan di Indonesia, di mana jadwal dari liga sendiri yang kerap berubah-ubah dari musim ke musimnya. Klub mungkin ingin menggait sponsor dalam jangka panjang, tetapi sponsor tidak berani dan bahkan gegabah setelah melihat dari liga sendiri yang jadwalnya belum jelas. Memang persoalan ini cukup rumit nih, di mana laga Indonesia nyata senyata-nyatanya belum menjadi industri yang menggiurkan bagi para sponsor. Klub-klub Indonesia bahkan dianggap belum mampu profesional dalam mengurus klub sehingga berdampak pada sulitnya memperoleh biaya untuk membangun stadion. Membayar gaji pemain saja masih banyak yang telat. Dan nilai lebih dari sepak bola Indonesia yang tidak terbantahkan adalah fanatisme supporter Indonesia mungkin bisa dianggap terbesar di Asia, bahkan masuk dalam jajaran top dunia. Permasalahan yang telah disinggung tadi tidak keliru jika banyak klub memilih menyewa stadion saja. Dalam kasus ini ada proses timbal balik yang diperoleh kedua pihak di mana klub tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun dari awal stadion. Dan bagi pemerintah daerah mendapatkan keuntungan karena memperoleh pemasukan dari uang sewa klub. Yang penting juga diketahui untuk durasi sewa stadion yang dilakukan oleh klub-klub Indonesia berbeda-beda, bergantung pada kondisi finansial klub. Ada yang menyewa setiap pertandingan, ada yang menyewa dalam waktu 12 tahun, dan bahkan ada juga nih yang menyewa dalam jangka waktu yang panjang. Untuk poin ini Bali United menjadi contohnya, di mana mereka berani mengeluarkan dana besar untuk menyewa stadion Kapten Iwayan Dipta GG Anyar Bali dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebagai timbal baliknya nih, Bali United memperoleh hak pengelolaan atas stadion tersebut, di mana pihak klub bebas merenovasi stadion tanpa menunggu lagi persetujuan pemerintah Kabupaten Gianyar. Ini bisa disaksikan di mana secara fisik, Stadion Kapten Iwayan Dipta menjadi lebih elegan dari berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar stadion. Nah, stadion ini bahkan sempat loh terpilih sebagai venue untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 yang pada akhirnya batal terlaksana di Indonesia. Contoh lain yang juga bisa disaksikan soal sewa menyewa stadion adalah Persija Jakarta, di mana dalam beberapa tahun terakhir, klub ibu kota ini harus menjadi klub musafir. Karena klub tidak mendapatkan izin untuk memakai stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, hasilnya nih, Persija harus mencari fan lain seperti Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Stadion Pekansari di Bogor, bahkan sampai Stadion Manahan di Solo. Nah, klub lain yang juga mengalami hal serupa adalah PSM Makassar, di mana klub ini juga beberapa kali berpindah markas. Terlebih saat Stadion Mata Angin dirobohkan tanpa ada progres pembangunan. Permasalahan stadion sejatinya tidak terlepas karena klub-klub di Indonesia tidak memiliki stadionnya sendiri. Namun tidak semua loh klub di Indonesia menyewa stadion milik pemerintah daerah. Di Indonesia ada Bayangkara FC yang mempunyai stadion pribadi, meskipun saat ini bermarkas di Stadion Wibawa Mukti Bekasi.
Bayangkara sebenarnya bisa dibilang satu-satunya klub Liga 1 Indonesia yang disebut memiliki markas pribadi meskipun kapasitasnya hanya 3.000 penonton. Tetapi setidaknya stadion tersebut adalah satu-satunya yang pernah dimiliki klub sepak bola Indonesia. Yang perlu diingat mengapa klub Indonesia tidak membangun stadion sendiri. Karena berpeluang dari manajemen klub yang terkesan tidak mampu mencari dan meyakinkan dengan baik kepada investor guna membangun sebuah stadion. Padahal nih, kalau kita lihat secaranya, apa ada loh banyak klub besar di Indonesia dengan basis supporter luar biasa yang seharusnya nih sudah mampu membangun stadionnya sendiri. Namun hal ini sulit terwujud karena masalah manajemen klub sendiri. Nah, jika manajemen klub sudah baik, harusnya nih pendapatan utama dari klub seperti penjualan jersey dan penjualan tiket bisa dikelola. Ya begitulah ya, fakta yang sesungguhnya terlihat. Oke deh, informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh klub Indonesia sehingga tidak memiliki stadionnya sendiri. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye!